Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, siang ini kita bisa melanjutkan dars kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Tadi Ustaz agak terlambat karena ada pertemuan dengan Syekh di Salman 2 di Ma'had 2. Ketika turun agak terlambat gitu ya, sehingga antum harus menunggu, tapi mudah-mudahan menunggunya tetap insyaallah bermanfaat insyaallah dan sesuatu yang bukan sia-sia insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, sebelum Ustaz lanjutkan, semua sudah punya kitabnya ya? Semua sudah punya kitabnya? Ada sebagian yang belum? Masih banyak yang belum ya? Banyak yang sudah atau banyak yang belum? Coba yang belum masih berapa? Angkat tangan. Lah kebanyakan belum berarti. Kenapa kok belum? Belum ada kitabnya atau apa? Hah? Belum ada kitabnya di koperasi? Sudah ada? Antum belum ngambil? Hah? Sebaiknya segera beli ya, ambil kitabnya supaya lebih bermanfaat insyaallah buat kita insyaallah. Baik. Pada kesempatan yang kemarin kita sudah ambil mukaddimah singkat ya terkait dengan dars kita, dan hari ini kita sebenarnya mau masuk ke dalam pembahasan dalam kitab, tapi karena masih banyak juga yang belum, ya kita ambil nanti sedikit dari kitab ini. Mudah-mudahan yang belum nanti tetap bisa mengikuti, mungkin bisa melihat dari teman di sebelahnya dahulu ya, dan nanti setelah ini diharapkan segera untuk bisa mencari kitabnya atau membeli kitabnya dari koperasi ya. Insyaallah di koperasi sudah disediakan katanya kemarin ya. Ustadz aja kemarin beli dari koperasi nih ya, ada di koperasi insyaallah. Anak-anak sekalian, kemarin sudah kita katakan bahwasannya termasuk hal penting ya buat kita untuk membahas tentang ilmu dalam kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan bahwasanya ilmu ini adalah termasuk ilmu-ilmu yang mendasar dalam rangka untuk mendukung atau untuk memperkuat keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Ustaz sudah terangkan bahwasanya iman itu akan menjadi kokoh. Iman seorang mukmin itu akan menjadi kokoh apabila dia didukung ataupun dibangun di atas ilmu. Ya. Iman itu akan menjadi kokoh kalau dibangun di atas ilmu. Dan ilmu yang membangun keimanan seseorang itu 3. Ya. Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, dan ma'rifatud dinil Islam. Ya, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal tentang dinul Islam ya. Ilmu tentang mengenal Allah kita membahasnya dalam ilmu-ilmu akidah, ilmu tauhid ya, membahas tentang Allah Subhanahu wa taala baik secara uluhiyahnya, secara rububiyahnya, dan juga membahas Allah Subhanahu wa taala secara nama-nama dan sifat-sifatnya ya.
Nanti di sana kita membahas tentang asma wa sifatillah, tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan seterusnya. Kita mengenal nama-nama Allah dan kita mengenal makna-maknanya, lalu konsekuensi dari nama-nama tersebut bagaimana supaya kita bisa semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh potensinya kita disesatkan oleh syaitan. Ya. Tapi kalau kita tidak membangun ilmu iman pada Allah Subhanahu wa taala itu di atas ilmu, maka semakin dekat pula kita potensinya untuk diganggu oleh syaitan. Syaitan itu bekerja keras untuk menyesatkan manusia dengan cara apa? Menipu. Ya enggak? Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita dalam surat Al-Maidah, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Begitulah kami jadikan pada setiap nabi itu ya musuh-musuh dari kalangan syaitan-syaitan jin dan manusia, yang mana mereka itu membisikkan pada umat manusia itu apa? Zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan yang indah tapi semuanya menipu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu seperti itu bahwa syaitan itu kerjanya adalah menipu. Nah, biasanya korban menipu itu siapa? Korban penipuan itu siapa? Orang bodoh. Di dunia ini yang selalu ketipu itu orang bodoh. Ya, kalau ada orang selalu ketipu, berarti dia itu orang bodoh, gitu loh. Sudah ketipu lagi. Apalagi ketipu dengan hal yang sama, gitu kan? Itu saking bodohnya. Ya, Rasulullah SAW katakan bahwasanya orang mukmin tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Kalau kamu sudah tahu di sini, oh ini nggak benar, kamu harus ambil pelajaran dari peristiwa itu dan kamu harus ambil jalur yang lain. Itu namanya orang pintar, orang mukmin seperti itu. Tidak mudah untuk tertipu. Nah, supaya kita tidak tertipu oleh syaitan, kuncinya adalah ilmu. Termasuk ya tadi itu Ustaz sebutkan di awal, untuk terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita membangun ilmunya dengan ma'rifatillah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga bisa ya, tidak mudah untuk digoyahkan dan ditipu oleh syaitan, menjerumuskan kita dari tauhid kepada syirik. Sekarang ini kalau kita lihat banyak orang mengakunya mentauhidkan Allah tetapi tertipu dengan berbagai macam tipu daya syaitan dengan perbuatan-perbuatan yang syirik. Mengaku bertauhid tapi melakukan perbuatan syirik. Kenapa kalau mereka bisa demikian? Karena mereka tidak punya ilmu atau ilmunya kurang tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik. Ya, makanya orang yang imannya kuat adalah orang yang imannya itu dibangun di atas ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, tadi setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenal Rasulullah SAW itu baik secara fisiknya, secara dirinya, secara kisah perjalanan hidupnya dari mulai lahir sampai beliau wafat. Ya, kemudian termasuk ini yang kita bahas ini adalah tentang syama'ilnya. Syama'il yaitu bagaimana tentang kondisi beliau secara fisiknya, bahkan tentang apa yang terkait dengan kehidupan dia, barang-barangnya, kudanya bagaimana, pedangnya bagaimana, pakaiannya bagaimana, orang-orang yang ada di sekitarnya itu bagaimana, ya. Semua itu akan menjadikan kita semakin kenal kepada Rasulullah SAW, sehingga menjadikan apa, keyakinan kita mantap betul dengan Rasulullah SAW bahwa beliau adalah betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mudah tertipu. Ada banyak orang sekarang mudah tertipu, mengaku beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena nggak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tertipu. Dengan berbagai macam tipu daya dan fitnah-fitnahnya musuh-musuh Allah. Ya, seperti orang-orang misionaris. Ya, sekarang ini banyak sekali mereka melakukan fitnah terhadap Nabi kita Muhammad SAW, membunuh karakter beliau di hadapan umatnya supaya umatnya itu kita sekarang ini nggak kenal sama Nabi kita dan bahkan kita menjadi suudzon kepada beliau. Ya, jahat sekali. Mereka fitnah dengan berbagai macam fitnah. Bahkan Rasulullah SAW sampai mereka tuduh dengan orang pedofil. Tahu pedofil nggak? Pedofil itu suka berhubungan seksual dengan anak kecil.
begitu mereka fitnah. Ayo, gimana coba kamu menghadapi itu? Kalau kamu nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW, kamu nggak bisa bela beliau. Ya, kamu nggak bisa jelaskan pada umat. Akhirnya orang jadi, oh apa iya benar seperti itu. Akhirnya kemudian hilang kepercayaannya pada Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Ya, mereka bilang Nabi Muhammad itu kalau bicara plin-plan, sekali bilang begini, sekali bilang begini. Makanya ayat ini dengan ayat ini bertentangan. Begitu diadu domba. Ini pekerjaan orang-orang misionaris. Ya. Orang-orang musuh Islam. Bagaimana kalau kita nggak kenal dengan beliau, maka kita akan lama-lama akan ragu sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ragu sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti apa? Syahadat kita rusak. Kenapa? Karena syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau kamu ragu sama risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti syahadat Muhammad Rasulullah kamu menjadi rusak. Kalau sudah rusak bagian kedua daripada syahadat itu, bagaimana kemudian kamu mau menjadi orang beriman yang benar? Rusak Islam kamu, rusak hati kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk supaya tidak terjadi itu, penting untuk kita mempelajari tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian iman tadi kita katakan ilmu yang ketiga mengokohkan iman adalah ma'rifatu bidinil Islam, mengenal tentang dinul Islam, yaitu agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, din yang Allah sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, yaitu dinul Islam. Yakin bahwasanya din yang benar di zaman sekarang kita sampai kepada akhir yaumul qiyamah itu nanti, yang benar adalah satu-satunya din adalah al-Islam. Ya, Allah tegaskan inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain daripada dinul Islam sebagai ad-din, ya, maka dia tertolak. Falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari dia. Allah tidak akan menerima dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dengan itu nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Orang merugi di akhirat itu artinya apa? Orang yang nggak punya nasib baik di akhirat. Kalau nggak nasib baik di akhirat itu surga. Kalau nasib buruknya berarti merugi di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau nggak berpegang kepada din yang benar, ya, sekarang ini banyak orang ragu terhadap Islam. Ngakunya Muslim tapi ragu sama Islam. Ngaku orang Islam tapi ragu dengan kebenaran syariat Islam. Saya Muslim tapi saya nggak setuju sama hukum potong tangan bagi pencuri. Padahal itu syariat Islam, ada di dalam Al-Quran, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa hukum kok kejam sekali potong tangan? Kan aneh, orang Islam tapi ragu sama syariatnya sendiri. Saya Muslim tapi saya tidak suka dengan hukum-hukum Islam itu yang apa? Kalau penzina, ya, nanti dirajam dan sebagainya. Ya, dia nggak suka dengan semua itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya satu, karena jahil, bodoh, tidak tahu tentang dinul Islam. Dia tidak mau ngaji, dia tidak bisa mengambil hikmah-hikmah dari ahkam dan ketentuan-ketentuan Allah itu. Dia tidak bisa meyakini dengan mantap bahwasanya setiap hukum Allah itu adalah hukum yang benar, yang pasti akan membawa kemaslahatan pada kehidupan manusia. Nggak bisa yakin ke sana. Kenapa? Karena dia nggak kenal hikmah-hikmah di balik hukum-hukum tersebut, hikmah-hikmah di balik syariatnya. Ya, orang Islam tapi ragu sama syariat Islam, orang Islam tapi anti sama syariat Islam bahkan. Ya, semua itu berangkat dari kebodohan, tidak belajar Islam dengan benar sehingga tidak kenal dengan dinul Islam, maka dia menjadi korban apa? Penipuan syaitan, baik syaitan jin ataupun syaitan manusia. Ya, hati-hati. Oleh karena itu kita, ya, para santri ini semua kita belajar tentang tiga hal ini semuanya, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatul dinil Islam. Kita belajar tentang dinul Islam dalam, ya, kitab-kitab yang dipelajari di sini. Semua itu mengajarkan tentang syariat, ya, tentang hukum-hukum fikih dan sebagainya. Ya, kita belajar tentang Allah SWT dalam ilmu-ilmu akidah. Kita belajar tentang Rasulullah dalam ilmu sirah Nabi Muhammad SAW, termasuk tema kita pada siang ini atau yang menjadi pembahasan kita, ya. Baik, Ustaz sampaikan dahulu beberapa poin, ya, tentang urgensi atau pentingnya kita mempelajari tentang Syama'il Muhammadiyah ini buat kita, ya.
Yang pertama, bahwasannya kenapa kita mempelajari syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita mempelajari syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semua yang ada pada beliau itu sallallahu alaihi wasallam itu semua adalah kebaikan. Kita ingin mendapatkan kebaikan ini dari beliau. Ya, semua yang ada pada Nabi Muhammad secara fisiknya ataupun sikap-sikapnya, akhlak-akhlaknya itu semua baik. Maka kalau kita menginginkan kebaikan, maka kita pelajari untuk diapakan ya syabab? Untuk ditiru, untuk diamalkan. Kenapa? Karena semua yang ada pada beliau adalah kebaikan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada kita supaya bertaasi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi madza uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya, sungguh telah ada pada Nabi kita Muhammad SAW itu uswatun hasanah. Apa itu uswah? Uswah itu contoh yang baik, dan kita diperintahkan untuk mengambil contoh beliau. Beliau dijadikan sebagai contoh, itu yang disebut dengan ta'assi. Dari kata-kata al-uswah menjadi at-ta'assi, yaitu beruswah. Nah, begitu kalau di dalam bahasa kita diterjemahkannya. Berta'assi itu ya syabab, arti daripada kata berta'assi itu lebih dalam dari sekadar ittiba'. Kalau ittiba, ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ittiba kita suruh mengikuti Rasulullah SAW itu dalam banyak hal yang menjadi ajaran beliau. Tapi ta'asi itu lebih dalam dari sekadar ittiba. Ta'asi itu artinya meniru beliau bahkan dari segala seluruh bagian-bagiannya. Bagaimana gaya hidupnya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara berjalannya, ya, bagaimana gaya pakaiannya, bagaimana akhlaknya. Jadi semua bagian dari kehidupan dia itu dijadikan sebagai contoh. Ini yang namanya ta'assi, ya, berta'assi, beruswah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Nabi Muhammad SAW kepada kita itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita berta'assi kepada beliau. Makanya Allah hadirkan beliau Nabi Muhammad SAW itu datang kepada kita dalam semua yang ada pada beliau itu semuanya baik. Nanti kita ambil dari riwayat-riwayatnya. Ya, semuanya baik. Baik secara kholqinya ataupun secara khuluqi, ya, secara akhlaknya, secara perilakunya. Ya, ini yang pertama. Karena semua yang ada pada beliau adalah kebaikan, maka kita pelajari dalam rangka untuk kita bertaasi pada beliau. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita mempelajari tentang syama'il Muhammadiyah ini? Ya, sebagai penguat iman ya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah merupakan kewajiban kita. Ya. Bagaimana kamu mau kuat imannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengimani beliau sebagai rasul, sebagai nabi dan rasul Allah, kalau kamu nggak kenal beliau. Tadi Ustaz sudah terangkan. Kalau kita nggak kenal, maka kita akan mudah terbawa, terombang-ambing dengan tipu dayanya musuh-musuh kita yang mereka itu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ustaz sudah cerita bagaimana orang-orang kafir itu menjelek-jelekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sejak zaman dahulu. Sejak ketika beliau masih hidup pun ya dijelek-jelekkan, dan sampai sekarang masih terus diserang, dan sampai yaumul qiyamah nanti Nabi kita Muhammad SAW akan terus diserang dengan berbagai isu-isu miring ya yang dituduhkan kepada beliau, padahal beliau tidak demikian. Nah, makanya supaya nggak terbawa dengan keburukan itu, sehingga melemahkan keimanan kita, melemahkan kekuatan iman kita kepada beliau, maka penting untuk belajar tentang syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nanti apa yang dipelajari ini akan menjadi sarana penguat bagi keimanan kita kepada beliau insyaallah. Kemudian yang ketiga, di antara urgensi kenapa kita mempelajari tentang syama'il Muhammadiyah ini, sebagai sarana untuk meneladani beliau. Ya, tadi ini hampir sama dengan poin pertama, ya, soal ta'assi tadi itu. Ya,
Tapi ini kaitannya dengan keteladanan yang sifatnya dengan perilaku. Kalau tadi pada segala hal ta'asi, kalau yang ini terkait dengan perilaku. Jadi bagaimana sih Rasulullah mengurus keluarganya? Nanti kalau sudah berkeluarga, oh berarti kita akan mencontoh beliau. Bagaimana Rasulullah ketika makan, bagaimana Rasulullah ketika minum, bagaimana ketika Rasulullah SAW akhlaknya ketika menemui tamu dan seterusnya. Nah, maka kita meneladani beliau, kita jadikan sebagai ajaran buat kita. Kemudian yang keempat adalah Syama'il Muhammadiyah ini, ilmu ini adalah sarana untuk membangun kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang mengaku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak kenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya cintanya itu menjadi cinta apa? Orang bilang menjadi cinta buta. Dan cinta buta itu akan menjadikan sesuatu yang tidak baik ya pada orang. Ya, kenapa? Karena cintanya itu sebenarnya cinta yang tidak sebenarnya cinta, hanya sekadar basa-basi saja, dan itu juga mudah untuk ditipu oleh syaitan nantinya. Maka dengan mengenal Nabi Muhammad SAW, nanti kita melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana kemuliaannya beliau dan sebagainya. Bagi seorang mukmin yang menginginkan kebaikan, pasti dia akan tumbuh di dalam hatinya rasa cinta terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ya, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadi bagian daripada konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kecintaan yang harus ada di dalam diri kita tentang Nabi kita Muhammad SAW itu sangat dalam, dan bahkan harus melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Rasulullah SAW pernah menegur Umar bin Khattab. Ya, saya pernah sampaikan ini kemarin pada mukadimah yang pertama. Ya, ketika Umar bin Khattab ya berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menggandeng tangan Umar bin Khattab sebagai sahabatnya. Lalu Umar mengatakan, menyampaikan, ya Rasulullah, ya, innaka la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguhnya engkau adalah yang aku cintai dari segalanya kecuali kepada diriku sendiri. Artinya Umar bin Khattab menyampaikan rasa cintanya, dan ini termasuk sunnah ya syabab. Ketika kita mencintai saudara kita, kita sampaikan kepada kita, ya akhi ana uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, saya mencintai engkau karena Allah, karena kamu ini anak orang soleh. Kita sama-sama di sini belajar Quran, kita bersama-sama dalam perjuangan kita, maka kita mencintai teman kita. Lalu kita sampaikan, ya akhi ana uhibbuka fillah. Ini sunnah. Ya, sunnah Rasulullah SAW. Ya, tujuannya adalah menyampaikan perasaan cinta kita karena Allah, ya, bukan cinta karena syahwat loh ya. Kalau cinta karena syahwat itu haram. Ya, kepada sesama, apalagi sesama jenis seperti ini, ya, nggak boleh, hati-hati. Nah, tapi yang dimaksud sini adalah cinta karena Allah. Saya mencintai teman saya karena dia anak yang soleh, dia dekat sama Allah, saya mencintai dia. Nah, itu kita sampaikan supaya apa? Supaya dia juga membalas rasa cinta kita, maka terbangun rasa ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas kecintaan. Begitu, ya. Dulu para sahabat juga seperti itu, kalau mereka mencintai mereka menyampaikan. Nah, di antaranya Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketika berjalan tiba-tiba tangannya digandeng oleh Rasulullah SAW, langsung dia mengungkapkan perasaan hatinya, menyampaikan, ya Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai dari segalanya, tapi saya belum bisa lebih mencintai engkau dari diriku sendiri. Artinya apa? Kalau suatu hari mungkin saya harus mengorbankan diriku demi engkau, mungkin aku belum siap. Itulah kira-kira maknanya. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? La ya Umar. Oh enggak begitu wahai Umar. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Jadi posisi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sampai kita lebih mencintai beliau melebihi daripada cinta kita sendiri. Orang sekarang juga begitu Ustaz. Iya, orang sekarang juga begitu, sama. Kita sekarang hari ini pun harus seperti itu. Artinya kalau ada hal-hal tertentu beliau diejek, beliau dijatuhkan harkatnya dan martabatnya, maka orang sekarang, kita sebagai mukmin ya harus bangkit.
harus bangkit untuk melakukan pembelaan pada Nabi kita Muhammad SAW. Gak akan rela kita ketika ada orang mempermainkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, harus muncul rasa kemarahan. Kenapa? Karena kita mencintai beliau. Coba kalau kita perhatikan, antum cinta nggak sama ibu antum? Ibu, ada yang nggak cinta sama ibunya di sini? Hah? Ada? Semua kita mencintai ibu kita. Kenapa? Karena beliau yang melahirkan kita, beliau yang ngurusi kita. Sampai kita hari ini pun beliau masih perhatian sama kita, ya kan? Masih memberikan segala apa yang kita inginkan. Masya Allah. Sehingga kecintaan kita sama beliau itu sangat cinta sekali. Ketika ada orang umpamanya kemudian mengejek ibu kita, apa yang terjadi? Diam saja antum? Hah? Marah pastinya kita kan? Marah umpamanya ibu kita diejek apa, oh kita marah. Bahkan kita siap untuk menghadapi orang yang mengejek itu. Pukul-pukulan juga siap kan begitu. Ya. Kenapa itu? Itu adalah kemarahan yang bangkit karena kecintaan. Begitulah kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan harus lebih dari cinta kita kepada ibu kita. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dari bapaknya. Rasulullah nyebutnya walidihi, tapi ini maksudnya bukan bapak saja, maksudnya bapak ibunya. Wa waladihi, dan anak-anaknya. Nah, ini soal cinta sama anak, nanti antum merasakan kalau sudah punya anak bagaimana kecintaan bapak terhadap anak. Ya. Wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Anda mau cinta sama siapa, mau cinta siapa, harus cinta kepada Rasulullah melebihi dari semuanya. Ya, cinta kepada Rasulullah harus melebihi dari semuanya. Kalau tidak, kata Nabi SAW, tidak sempurna iman kalian. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, harus seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana antum mau membangun, kita akan membangun cinta seperti itu kalau kita nggak kenal sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu mustahil. Sulit. Ya. Kita kalau nggak kenal sama Nabi bagaimana mau cinta? Ya, cuma dengar-dengar saja beliau begini. Ya. Nah, umat Islam sekarang ini banyak yang nggak tahu tentang Nabi Muhammad, banyak yang nggak cinta karena nggak tahu tentang syama'ilnya. Akhirnya Rasulullah dihina, pernah digambar kartun, pernah dilecehkan dengan berbagai macam pelecehan, penghinaan, ya mereka diam saja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada pembelaan, nggak ada kemarahan yang muncul di situ, memaklumi perbuatan para pelaku penghina itu. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Itu menunjukkan cinta yang lemah. Kalau cinta kepada Nabi SAW itu lemah, berarti menunjukkan iman yang lemah. Ya, hati-hati, karena Rasulullah sudah mengingatkan. Nah, kembali kepada kisah Umar tadi itu. Hatta akunu la ya Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Tidak ya Umar, sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar mengatakan, idan anta ahabbu ilayya min kulli syai'in wa min nafsi. Kalau begitu, sejak sekarang ya Rasulullah, aku jadikan engkau lebih aku cintai dari segalanya, bahkan kepada diriku sendiri. Ya, kemudian Rasulullah katakan, al-ana ya Umar. Ah, ini baru benar wahai Umar. Artinya Rasulullah ingin meletakkan posisi bagaimana kecintaan itu harus pada kita. Kecintaan itu ya syabab adalah merupakan bagian daripada konsekuensi iman. Makanya nanti ada waktunya, nanti kita akan belajar tentang apa yang namanya al-wala wal bara'. Ya, rasa cinta dan benci, dan itu menjadi konsekuensi iman. Orang beriman, dia akan cinta kepada siapa dan akan benci pada siapa, menjadi sebuah konsekuensi. Nggak mungkin dong orang beriman cinta sama Allah sekaligus cinta sama setan. Bisa nggak? Nggak mungkin. Kalau sampai ada, berarti kamu error, masalah kamu ini. Ya, imanmu itu bermasalah. Ya, nggak mungkin orang mencintai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mencintai juga mencintai orang-orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin itu. Ya. Nah, ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai dinul Islam, mencintai orang-orang mukminin, mencintai orang-orang solihin dan sebagainya, lalu membenci syaitan, membenci orang kafir, membenci orang munafik dan sebagainya, ini yang namanya kecintaan yang dibangun di atas iman. Karena orang cinta sama Allah, posisinya adalah posisi cinta yang paling dalam dan harus nomor satu, bahkan melebihi cintanya dari Rasulullah. Itu cinta kita yang pertama di dalam diri kita, itu cinta kita sama Allah. Makanya mencintai apapun harus karena Allah. Gak boleh cinta sama apapun kalau tidak karena Allah. Makanya tidak boleh mencintai sesuatu apabila bertentangan dengan Allah. Ya, kamu mau cinta sama siapa, umpamanya sama satu orang, kalau kamu lihat dia tidak cinta sama Allah, kamu tetap mencintai dia karena kemaksiatan dia, dan dia tidak mencintai Allah, dan dia banyak melanggar hukum Allah, kamu tetap mencintai dia, berarti menunjukkan iman kamu yang lemah, yang rusak. Kalau diterus-teruskan itu nanti kamu akan ke bawah ke sana. Ya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ini permasalahan menjadi permasalahan penting. Ya. Nah, itu nanti ada babnya sendiri, ya, tapi sedikit Ustadz sentuh di sini, ini menjadi sebuah pendasaran ya untuk kita membangun di sana. Jadi bagaimana kemudian soal kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kewajibannya pada posisi yang seperti tadi disampaikan di dalam hadis ini yang kita harus pahami. Bagaimana sarananya adalah dengan kita mengkaji tentang syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sarana pembangun cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 6 ya menegaskan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih aula, lebih harus didahulukan di hatinya orang-orang mukminin itu dari diri-diri mereka sendiri. Ini dari Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita demikian. Dan Rasulullah SAW mengatakan seperti yang dalam hadis-hadis tadi yang Ustaz sebutkan, yang disebutkan. Artinya kecintaan pada Rasulullah harus mendahului bahkan melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Ustaz, saya kok belum bisa seperti itu ya Ustaz? Ya ayo diperbaiki. Ya, kalau belum bisa ya ayo diperbaiki. Tugas kita setiap hari adalah memperbaiki kondisi keimanan kita. Oh, gimana caranya Ustaz? Nah, ini salah satu caranya. Ya, belajar tentang syama'il Nabi kita, biar kita semakin kenal sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kemudian yang ke berapa tadi? Kelima ya? Keempat tadi ya? Yang kelima, bahwasanya mempelajari syama'il Muhammadiyah ini juga menjadi sarana penguat iman pada sumpahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya kan? Allah bersumpah, memulai surat itu dengan nun, lalu bersumpah dengan al-qalam, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat 4 menyebutkan tentang wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang paling mulia. Untuk menyebutkan itu Allah bersumpah. Artinya bahwasanya satu, ini penguat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya alal itlaq baik. Mutlak akhlaknya adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena Allah sudah bersumpah dengan itu. Bagaimana untuk kemudian membangun keyakinan kita bahwa akhlak Rasulullah selalu baik, selalu dalam keadaan baik dan sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan hal itu, dan keimanan kita harus kuat untuk itu dengan mengkaji tentang apa? Syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kita terangkan, oh, Nabi Muhammad itu semua akhlaknya pasti baik. Beliau begini ketika bersikap begini, ketika bersikap begitu dan sebagainya pasti baik karena Allah sudah bersumpah atas namanya. Allah sudah bersumpah dengan hal tersebut. Ya.
Dan ketika Anda berbicara begitu, kamu berbicara begitu, itu di atas iman yang yakin, yang mantap betul. Kenapa? Karena semua itu juga didukung dengan ilmunya, ya, dengan mengenal bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang keenam, syama'il ini juga menjadi sarana penguat makna salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat ke atas Nabi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Ahzab ya memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan berilah taslim, ucapan salam kepada beliau, ya. Di sini ada salawatnya Allah, malaikatnya, dan di situ juga ada salawatnya orang beriman kepada Nabi SAW. Apakah salawatnya Allah berbeda dengan salawat makhluk-makhluknya? Apa perbedaannya? Siapa yang tahu makna salawatnya Allah itu apa kepada Nabi kita Muhammad SAW? Apa? Rahman, maksudnya rahmatnya Allah. Ya, ada makna yang lain, ada yang bisa menjelaskan apa salawatnya Allah, perbedaannya salawatnya. Ma makna salawat? Sebelum ke sana, ma makna salawat? As-salah, ma makna salah? Ad-du'a. Taib. As-salah maknahu du'a. Salat itu maknanya doa. Berarti salawat itu jamak daripada salat, artinya doa-doa. Nah pertanyaannya, masa Allah berdoa untuk Nabi Muhammad SAW? Gimana? Syirik dong. Masa Allah, kita suruh doa sama Allah, Allahnya doa sama makhluk gitu. Ulah wali zaman ini nanti ya. Gimana? Jadi apa makna salawatnya Allah pada Nabi? Doanya Allah Subhanahu wa taala pada Nabi. Begitu? Enggak. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi kita Muhammad SAW itu maknanya adalah ats-tsana. Sana'uhu, yakni pujiannya Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salawat antar sesama makhluk, Nabi Muhammad makhluk, lalu di situ ada malaikat, makhluk bukan? Kan innallaha wa malaikatahu, ya kan? Malaikat bersalawat, ya kan? Malaikat makhluk. Ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu? Wahai orang beriman makhluk juga. Salawatnya makhluk kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah doa. Jadi kalau sesama makhluk itu doa. Kalau dari sang Khalik salawat kepada Nabi kita Muhammad itu artinya pujian. Pujiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah itu berfirman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat-malaikatnya mereka semua bersalawat ke atas Nabi. Dari sini kita sudah tahu perbedaan makna salawatnya Allah kepada Nabi dan salawatnya malaikat kepada Nabi. Salawatnya Allah adalah pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawatnya malaikat adalah apa? Doa kebaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatnya orang beriman kepada Nabi adalah apa? Apa makna salawat orang beriman kepada Nabi? Doa kebaikan. Sama, karena sama-sama makhluk. Paham ya? Sama-sama makhluk. Oleh karena itu, kenapa Ustadz? Kan Nabi itu sudah dijamin surga. Kenapa kok harus kita doakan? Nah, siapa yang tahu nih? Kenapa kita bersalawat? Antum salawat tiap hari nggak sama Rasulullah SAW? Kenapa antum bersalawat? Kenapa harus mendoakan beliau? Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan, nggak usah malu-malu, salah nggak apa-apa. Naam. Irfa' sautak. Karena syafaatnya, maksudnya supaya kita mendapatkan syafaat beliau. Loh enggak lah, ini kan kita mendoakan beliau kok. Sholawat kita kepada Nabi SAW berarti kita mendoakan beliau. Kenapa kok kita harus mendoakan beliau, bersalawat kepada beliau? Naam, man ya'rif ghairuhu. Naam. Irfa' sautak ya akhi, isma. Anta rajul, ha.
Maksudnya mau ngambil fadhailnya. Ya. Itu fadhail daripada sholawat. Bukan itu yang dimaksud. Kenapa kita mendoakan beliau? Ya betul, nanti akan ada pahala seperti itu. Ya, Rasulullah akan kembali mendoakan kita. Rasulullah itu ketika kita bersolawat, Rasulullah itu menjawab salawat kita. Bahkan para malaikat juga bersalawat kepada kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Tapi pertanyaannya, kenapa kita kok diperintahkan bersolawat, mendoakan Nabi Muhammad SAW? Ada lagi nggak? Ayo satu lagi, siapa yang mau nyoba? Hah? Ada? 6. Irfa sautak. Ta'ziman li Rasulillah SAW sudah dekat. Tapi lebih tepatnya adalah ta'adduban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Li'annahu muallimuna. Huwa alladhi 'arrafana billah, huwa alladhi 'allamana bitauhidillah, fa asbahna mu'minina wa insyaallah idza istaqamna bihadza ila yaumil qiyamah nakunu salimina amam Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ta'adub kita, adab kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kok adab? Karena beliau adalah guru kita, muallim kita, yang mengajarkan kepada kita tentang tauhid kepada Allah, iman kepada Allah, Islam kepada Allah, sehingga menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul akhirah. Betapa besar jasa beliau, ya kan? Besar jasa beliau buat kita. Coba kalau Rasulullah nggak nyampaikan risalahnya saat itu, kita bisa kenal sama Allah? Enggak. Bisa-bisa sekarang kita ini nyembah pohon, nyembah tiang listrik, nyembah perapatan, nyembah batu segitiga, nyembah pring, apa namanya? Pring kan ada, kalau tumbuhnya ke bawah itu kan disembah sama sebagian orang. Dia bilang, wah ini pring bambu yang apa namanya istilahnya itu. Ya, karena orang nggak mengambil ajaran Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka tersesat. Kita kalau nggak diajari oleh Nabi Muhammad SAW tentang tauhid dan semua ini, kita semua tersesat. Makanya jasa guru itu besar. Makanya beliau adalah guru kita semuanya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan beliau dengan mensolawati beliau. Fahim tuh ya syabab? Paham nggak ini? Nanti ketika antum bersalawat ya syabab, yang harus hadir di hati antum itu. Yang harus hadir di hati antum itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau karena beliau telah mengajari kita tentang semua ini. Bentuk syukur kita kepada beliau, ya, yang telah mengajarkan ilmu ini semuanya kepada kita dan kepada terus guru-guru yang sampai kepada kita hari ini sama. Makanya adab kita terhadap guru kita apa ya syabab? Di antara adab kita adalah mendoakan kebaikan pada guru-guru kita semua. Ya, adab kita adalah mendoakan mereka karena mereka yang mengajari kebaikan pada kita. Sehingga kita menjadi orang yang berilmu, sehingga kita menjadi orang yang tahu membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia yang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Manusia, tapi hakikatnya bentuknya manusia, tapi hakikatnya sampah. Ya. Sampah bumi gitu ya. Coba manusia yang nggak bisa membedakan mana benar mana salah, coba semua dilabrak, mana halal mana haram, nggak peduli, apa yang terjadi? Ngerusak di muka bumi, ya nggak? Ngerusak di muka bumi. Jadi sampah mereka seperti itu. Kita bisa jadi orang soleh, kita bisa membedakan mana benar mana salah, lalu kita ikuti kebenaran, ya. Maka kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang memperbaiki dunia ini, membawa kemaslahatan bagi orang-orang yang hidup dan seluruh makhluk yang hidup karena bifadlil ilmi, dengan keutamaan ilmu yang Allah SWT berikan pada kita. Maka kita harus mendoakan para guru-guru kita, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah sumber dari segala guru yang ada yang kita pelajari. Makanya kita bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahimtum ya syabab? Fahimtum ya syabab? Ayo. Nah, jadi sebagai sarana kita mempelajari syama'il ini memperkuat kita untuk nanti apa ketika kita bersolawat itu mantap di dalam hati. Jangan sampai solawat kita itu hanya sekadar untuk pemanis
mulut saja gitu, di mulut saja, lip service orang nyebutnya gitu ya, pemanis lidah saja. Apalagi sholawatnya sambil nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu ya. Sebagian orang sekarang kan begitu sholawatnya. Ya Allah Muhammad sallallahu. Tapi nggak tahu maknanya apa. Bersolawat itu maksudnya kemana? Oh ini kan menghormati Nabi. Kenapa menghormati Nabi? Mereka nggak nyampe. Sehingga dia tidak tahu bahwa sholawat itu membawa makna. Orang kalau betul-betul bersolawat pada Nabi SAW dengan hadir dari dalam hatinya, kecintaannya kepada Rasulullah itu begitu dalam, rasa terima kasihnya kepada Rasulullah juga begitu dalam. Wallahi setiap kali dia bersolawat dia akan menangis. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat-sahabat dahulu. Ya, para sahabat-sahabat dahulu itu ya ketika mengingat Rasulullah SAW mereka menangis. Bilal bin Rabah itu sejak wafatnya Nabi SAW itu nggak bisa adzan sudah langsungan. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena di situ ada potongan menyebutkan tentang apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya kan? Jadi begitu beliau adzan sampai ke situ beliau akan menangis ya dan tidak bisa melanjutkan. Subhanallah, itu cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seharusnya ya, kita itu harusnya begitu kecintaan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk sampai ke sana ya sahabat, perlu ilmu yang mendukung untuk itu. Dan ini diantara sarana ilmunya. Itulah kenapa pentingnya kita mempelajari tentang syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, ini waktunya juga. Karena syama'il Nabi ini, syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nanti adalah menjadi manhaj bagi hidup kita, menjadi cara hidup kita. Rasulullah itu hadir ya membawa risalah, dan apa yang beliau ajarkan kepada kita semua ini adalah merupakan ajaran-ajaran kebaikan yang menjadi cara dan gaya hidup kita. Ya enggak? Bagaimana berakhlak dengan orang, bagaimana bermuamalah, bagaimana bersikap, bagaimana bertutur kata, bagaimana cara ketawa. Nah, coba Rasulullah kalau ketawa gimana? Nanti kita ambil di sini juga ada, insya Allah di depan. Dikatakan riwayat bahwa Rasulullah itu kalau tertawa, ngakaknya Rasulullah, ya Rasulullah nggak pernah tertawa terbahak-bahak, wah kok, ya, sampai terdengar dari ujung asrama sana sampai ke depan sana itu, ya. Ustadz kalau di kantor masih sering mendengar antum kalau tertawa itu Masya Allah mengerikan ya, hampir gempa nih bumi ini ya. Nah, itu bukan akhlaknya Rasulullah, bukan cara yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah kalau tertawa itu ya hanya terlihat apa namanya giginya menyeringai ya. Kalau harus terbahak-bahak tertawanya itu gusinya kelihatan. Jadi cuma nyengir yang besar begitu dan terlihat gusinya. Sehingga tertawanya pun penuh dengan adab. Kalau kita yang tertawa, kalau kita tertawa yang kelihatan apa? Hah? Yang tertawa kelihatan tenggorokannya. Ya enggak? Nah, ini berarti kita masih belum menjadikan gayanya Rasulullah sebagai apa? Manhaj dalam hidup kita. Yang kita tiru siapa? Yang tertawa terbahak-bahak itu siapa ya sahabat? Ayo, siapa yang tahu? Syaitan. Ya, syaitan itu kalau tertawa terbahak-bahak. Makanya orang-orang itu kalau bikin film horor, gimana tertawanya syaitan? Mereka bikin gimana itu? Sadaqallahu wa kadzub. Mesti itu ketawanya, ngeri gitu kan? Dibuat begitu, ya. Orang-orang itu kalau bikin film horor gitu ya. Tapi antum jangan nonton film horor ya, nggak ada manfaatnya, ya. Hanya menjadikan antum takut kepada selain Allah nanti itu, ya. Tapi memang benar syaitan itu kalau tertawa terbahak-bahak, ya, demikian. Buka mulutnya ya, dengan suara wah kok kemana-mana begitu, ya. Lalu dia merasa puas dengan ketawa seperti itu. Rasulullah nggak pernah ngajari begitu, ya. Para sahabat kalau ketawa, ya, walaupun ada karena mungkin 1-2 sahabat juga belum bisa meniru Rasulullah SAW, tapi kita harusnya meniru siapa?
Syaitan atau Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru satu tema. Nanti insya Allah di depan masih banyak yang akan kita pelajari. Karena semua ini nanti akan menjadi manhaj dalam hidup kita. Ya, menjadi gaya di dalam hidup kita. Style kita adalah stylenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stylenya Rasulullah itu paling keren loh. Rasulullah itu style hidupnya dibahas 1500 tahun oleh semua orang, dan semua orang kalau mengkaji tentang style gaya hidup Rasulullah SAW di semua sisinya, mereka akan menemukan keajaiban-keajaiban. Ya, bagaimana tidak? Beliau itu tidak melakukan apapun, tidak bersikap apapun, kecuali semua itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah itu tidak mungkin bersikap apapun, berkata apapun, berucap apapun, kecuali semua itu adalah wahyu. Hatta cara tidurnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap kanan, tidur sebelum tidurnya wudu, menghadap kanan, kemudian baca doa. Ya, kemudian bagaimana kalau beliau tidur itu berselimut. Ya, kemudian tidurnya Rasulullah, kalau Rasulullah itu tidur, hatinya itu tidak tidur, dan itu hanya bisa Rasulullah. Kalau kita nggak akan bisa. Kalau kita yang tidur hatinya dulu, baru matanya, ya nggak? Ya, buktinya apa? Di sini aja masih banyak yang tidur, gitu ya. Masih ada yang tidur, ngantuk. Nah, kalau Rasulullah SAW itu matanya udah kelihatan tidur begini, tapi hatinya masih terjaga. Saking waspadanya hati beliau. Jadi tingkat bentuk kewaspadaan yaqdhah qalbiyah, sebuah kondisi kewaspadaan hati yang begitu tinggi, dan itu hanya akan bisa dicapai oleh orang-orang yang tingkat keimanannya begitu dalam, begitu tinggi, dan itu hanya bisa oleh Rasulullah. Yang lain masih kalau tidur hatinya ikut tidur, makanya mimpi macam-macam, ngalor ngidul, mimpi ini jatuh dari bukit, kecemplung kali, dicokot ular, di apa dan sebagainya, ya macam-macam gitu. Semuanya ikut tidur soalnya. Makanya kita kemudian diajari Rasulullah supaya selamat, baca doa-doa sebelum tidur dan sebagainya. Dan itu menjadi adab, akhlak. Dan itu saja kalau dibahas itu nanti, aduh, masya Allah, luar biasa. Manfaat secara ilmunya, manfaat kesehatannya, manfaat secara akhlaknya, manfaat secara kehidupan sosialnya dan sebagainya dan sebagainya. Baru satu tema, yaitu tentang tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mau hebat, mau keren, ya jadikan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai konsep hidup kita, manhaj hidup kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan buat kita untuk bisa menjalankannya dalam keseharian kita. Ya, sehingga dari sini kita telah mempelajari betapa penting kita mempelajari tentang manhaj ataupun syama'il daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada bab pertama, yaitu bab tentang majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang ciptaan Nabi kita Muhammad SAW, maksudnya secara khalqinya, bagaimana sih fisik, bentuk fisiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya tutup, mau ada yang mau tanya? Visual? Ada yang mau nanya? Tidak ada? Baik. Tapi sebelum tutup juga Ustadz ingatkan, dalam belajar tidak boleh malu bertanya. Ya, antum bertanya apapun. Ustadz, ini sampulnya kok warnanya merah, kenapa? Gak apa-apa, antum mau nanya itu, namanya nanya kok. Bertanya itu gak ada dosanya. Ya, yang bertanya itu gak ada dosanya. Wah, saya mau bertanya itu tapi saya takut dosa. Gak ada seperti itu, apalagi di majelis ilmu, gak boleh. Yang dosa adalah kalau orang itu malu bertanya lalu dia tersesat, dia jadi dosa sendiri. Karena dia malu bertanya, dia gak tahu, akhirnya dia keblasuk. Ya, salah siapa? Ya salah dirinya sendiri kan begitu. Akhirnya jadi dia sendiri yang dosa. Makanya jangan malu bertanya. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita, la yata'allamul mustahi. Tidak ada orang yang belajar kalau dia itu malu-malu. Maksudnya malu apa? Malu bertanya. Jadi nggak ada yang malu. Malu itu kalau kamu nggak tahu,
kamu nebak-nebak sendiri, akhirnya kamu keblasuk, ya kamu jadi tersesat. Malu itu kalau kamu tidak menjaga adab di dalam majelis ilmu. Malu itu kalau kamu melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertanya itu nggak ada dosa di sana. Jadi nggak usah takut mau nanya apapun. Ustadz, kenapa kopiahnya warnanya putih? Tanyakan. Ya. Ustadz, kenapa jenggotnya kok sekarang udah putih gitu ya? Nggak ada yang mau nanya itu. Ya, apa kalau nanya itu dijawab sekedarnya gitu ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.